Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Danang Alik, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Teman-teman, pada video kali ini ya akan saya khususkan untuk pemula ya teman-teman. Khusus untuk pemula ini sehubungan dengan ada beberapa ada 3 orang itu yang subscriber ya yang menanyakan keraguan-raguan beliau itu karena takutnya di bawah ke halaman rumah ini air ini bau teman-teman, karena mungkin bahkan ada yang satu itu sudah punya pengalaman lele dia pakai drum ya, terus bau ya, sehingga keluarganya sendiri ya tidak suka gitu teman-teman ya, tidak suka gitu kan, bukannya cari solusi malah bubar gitu teman-teman. Menarik nih ini untuk pemula ya teman-teman ya, bagaimana ya caranya supaya tidak bau gitu ya teman-teman ya. Dipastikan ya pada saat kita memulai ya biovlog itu, nah udah seperti kayak begini nih teman-teman ya udah seperti begini nih. Kalau teman-teman yang pakai original seperti yang saya, warna tuh akan coklat seperti begini ya teman-teman ya. Untuk mengecek ini kan memang sudah ada ikannya ya teman-teman. Untuk mengecek pertama kali ya, kita masukin tangan ke dinding ini ya, sudah ada clear nggak gitu ya? Clear. Sudah ada clear lendir gak? Mungkin lendir ya, semacam lendir begitu. Kalau dilihat juga secara visual kita bisa ngelihat ya itu. Biasanya kan kalau belum ada ikan ini lebih bening, lebih kelihatan teman-teman ya. Nah itu warnanya tuh kecoklat-coklatan juga gitu. Jadi itu apa biovlognya? Teman-teman, tangan saya dicetakin ikan. Gitu ya teman-teman, cara ngecek pertama kali ya, apakah biovlog kita sudah yakin, karena kebanyakan terjadinya bau itu karena amoniak ya. Jadi gagalnya biovlog, amoniak lebih besar ya dibanding dengan biovlognya itu sendiri. Jadi bukannya si amoniak itu tidak terurai ya oleh biovlog yang masih sedikit gitu teman-teman. Nah, teman-teman kan biasa ya kita itu merencanakan pengairan lah ya, air untuk biovlog itu kan 17 hari. Tapi itu bukan mutlak ya. Kalau memang belum ya kan, itu jangan dipaksa tebar ikan. Jadi biarkanlah bibit-bibit itu masih di tempat karantina terlebih dahulu, diberok dulu ya. Jangan masuk dulu ke biovlog yang belum jadi gitu teman-teman ya. Cara ngeceknya seperti ini teman-teman ya. Nah kita ambillah, ini sebenarnya seharusnya pakai namanya Imhop ya, yang tabung gelas itu loh, tapi itu harganya mahal. Nah teman-teman bisa kelihatan nggak tuh vlognya tuh ya, tuh jadi kayak semacam serbuk ya. Bukan, itu kayak semacam apa ya, dia bukan ya yang gumpalan tuh teman-teman ya. Nah itu gumpalan begitu teman-teman tuh. Nah nanti kita ditamperin bahasa Indonesia apa sih? Didiamkan dulu ini selama nanti 1 jam. Jadi turun 1 jam minimal ya, 1 jam ya. Nah nanti vlog dan yang clear ini masih ada ya teman-teman nanti ya. Nah paling ukurannya itu 10% ya kan, 10% ya. Biasanya sih memang kurang ya, tapi nggak apa-apa kalau sudah sampai 10% kita berani tebar ikan tuh ya.
gitu teman-teman. Oh yang bagus ya, karena bagus apa namanya, ini yang saya kan sudah bisa melihat ya bioflok bersinar ya, jadi tidak pucat airnya itu, bersinar coklatnya bersinar ya teman-teman. Nah ini yakin ikan itu akan betah teman-teman ya, dan tidak akan menimbulkan bau. Karena apa? Si bakteri Lactobacillusnya itu memang bekerja teman-teman, dan cukup tidak sedikit gitu loh ya. Nah, kalau sudah 10% yang seperti saya katakan itu ya kan, makanya teman-teman, kalau teman-teman yang dekat dengan rumah saya boleh ngambil dari sini, itu jauh lebih baik. Jadi ngambil yang sudah jadi gitu teman-teman ya. Taruhlah ngambil untuk satu kolam kasih satu kompan gitu kan, atau satu ember besar lah ya. Taruhin di situ. Nanti berkembang, sudah seminggu itu akan kelihatan hasilnya teman-teman. Jadi lebih bagus memang ya, kalau ada yang sudah jadi, ambillah yang sudah jadi teman-teman. Jangan memulai dari nol gitu ya. Khusus kepada Bapak Andre ya. Ya kalau kita kan bisa ngecek Pak Andre ya. Kita pertama juga bisa cium ini bau atau enggak kan gitu. Nah ini aja yang sudah banyak ikannya, ini enggak ada bau, nggak bau amis. boro-boro juga sama sekali nggak ada bau amis juga gitu ya teman-teman ya. Ini Pak Andre ya, jangan trauma. Katanya pakai drum beliau. Drumnya kan sekarang masih ada, sayang kan. Nih Pak Andre, ini juga saya punya 30 ya semuanya, sama dengan kayak punya Pak Andre ya kan, daripada bertumpuk nggak diapa-apain ya. Sayang ya, mulai lagi aja teman Pak Andre ya. Nggak apa-apa. Nah ini kalau ya kan, kalau di luar dari yang kita kendalikan tadi, dari awal memang kita sudah begitu yakin bahwa bioflok ini jadi ya. Bioflok ini jadi, tetapi mungkin entah siapa yang ngasih pelet berlebihan kan begitu, kemudian tidak dimakan, kemudian jadi amoniak, sehingga si Lactobacillusnya sendiri, si bakterinya itu tidak mampu bisa mengurai dari keseluruhan limbah-limbah yang ada ya kan. Jadi limbah, maaf ya, kalau ikan nila seperti yang saya di sini nih, kotorannya tuh panjang dan ya lumayan lumayan juga gede gitu loh teman-teman. Jadi kalau bakterinya kurang ya kan, jadi kemungkinan yaitu munculnya bau, karena tidak semuanya bisa keurai gitu ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur bau ya kan. Jangan panik teman-teman. Masih banyak cara. Yang paling sederhana, yang paling gampang, kuras ya kan. Kemudian kita kan punya tandon, usahakan punya tandon teman-teman ya. Usahakan punya tandon. Nah kemudian dari tandon lah gantinya teman-teman. Itu kan sudah jadi bioflok juga ya. Bahkan kalau di tandon itu biofloknya juga boleh lebih dari 40%, karena memang kita paling yang diambil kan cuman 1 ember, 2 ember kan begitu ya. Jadi nggak apa-apa biofloknya lebih banyak begitu. Apakah bisa dengan cara diobatin, ngobatin bau gitu? Ada teman-teman. Ini contohnya teman-teman ya. Saya sorry, ini bukan menyebutkan merek, kalau ini kan Biotek ya. Tetapi yang saya pakai gunakan ini teman-teman. Yang lain juga banyak. Ya ada Biotop. Sama sebenarnya itu kayak semacam probiotik teman-teman. Kalau ini memang khusus ya. Biotop itu memang juga bisa dipakai untuk meredakan amoniak. Kalau ini khusus untuk memperbaiki air ya, dalam hal ini yang bau. Jadi kalau malam-malam kita kasih ini
ya. Besok pagi itu udah nggak bau. Ini kayak begini teman-teman ya. Ini yang berupa obat. Tetapi saya lebih baik tidak teman-teman. Kalau saya lebih cenderung ke mengganti air aja. Atau kalau kita sudah punya kolam banyak teman-teman ya, kita tinggal memindahkan dari kolam yang tidak bau gitu ya. Itu gampang aja teman-teman. Jadi kita sipon, kita kuras ya kan, kemudian kita ganti gitu. Jadi tidak, ya sebaiknya ya tidak gunakan obat lah. Karena bagaimanapun ini kan kimia ya teman-teman ya, nanti nggak baik buat ikan. Khususnya kalau saya kan lebih kecenderungannya ke organik, jadi sangat dihindari yang namanya obat-obatan. Ya gitu teman-teman ya. Teman-teman ya, uraian singkat tentang bagaimana ketakutan kita dari bau kolam bioplok ini ya. Teman-teman, dia harus yakin bahwa kolam bioplok itu tidak bau. Kalau ada yang bau, berarti ada sesuatu yang salah. Itu ya. Nah, seperti tadi bagaimana mengawali, kemudian bagaimana mengendalikan, dan bagaimana solusi apabila terjadi kasus gitu ya, terjadi kasus gagal bioplok atau memang masalah amoniak ya yang si pembuat bau gitu teman-teman ya. Yakinlah ya kalau bioplok itu tidak bau. Saya ini berada di perumahan teman-teman ya, tetangga, keluarga, semuanya nggak ada masalah. Karena apa? Ya karena ya kita tiga yang tadi itu mengawalinya kita juga oke, kemudian kita mengendalikan setiap kapan saja, tiap hari bahkan selalu kita dilihat gitu kan, air seperti apa kan gitu ya. Kemudian kita pun kalau ada masalah cepet-cepet ya, sampai ada kalanya teman-teman saya jam 12 malam, jam 2 pagi bahkan, kalau ada yang ikan tuh mangap-mangap di atas berarti itu bermasalah, pasti ada amoniak, pasti itu bau gitu kan air itu ya kan, ikan aja nggak nyaman gitu kan teman-teman. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan ini membantu teman-teman untuk lebih yakin lagi ya, punya kolam. Khusus untuk Pak Andri, segera lagi lah ada 30 drum ini segera segera diaplikasikan lagi ya. Ya kan, kalau kurang jelas ya silahkan komentar ya kan, silahkan di komentar, pasti saya jawab segera ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.